Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang istilah momen gaya. Sebelum belajar tentang momen gaya, saya ingatkan dulu tentang hukum 2 Newton. Ya, di mana kalian sudah mempelajari hukum 2 Newton. Jika ada sebuah benda bermassa M, benda ini dapat bergerak atau bergeser jika dikenai gaya. Ya, sehingga di situ disebutkan dalam hukum 2 Newton bahwa A sama dengan F per M. Ya. Nah, dari di sini disimpulkan bahwa benda itu bisa bergerak, salah satunya adalah penyebabnya adalah gaya. Jadi gaya adalah penyebab benda bergerak lurus. Nah, sekarang kita masuk ke istilah momen gaya. Apa itu istilah momen gaya? Ya, kalian lihat di sini ada sebuah benda, sebuah batang yang panjangnya R. Ya, panjangnya R. Benda ini salah satu titik pangkalnya, titik O di sini, dibuat permanen atau tetap, ya, dibuat diam. Kemudian ujung yang lainnya, jika ditarik dengan gaya F, maka apa yang akan terjadi? Ya, jika titik O dibuat diam dan ujung yang lainnya itu ditarik dengan gaya F, maka benda ini akan berputar, bergerak, berputar, melingkar. Nah, inilah yang disebut dengan momen gaya. Jadi momen gaya adalah yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Itu adalah momen gaya. Kalau definisi gaya tadi adalah yang menyebabkan benda bergerak lurus. Nah, di sini untuk momen gaya itu menggunakan perkalian cross product. Ya, di mana momen gaya atau dilambangkan dengan tau adalah perkalian cross product antara panjang R dikali F atau gaya. Di mana antara R dengan F itu harus tegak lurus. Ya. Nah, ini yang disebut dengan momen gaya. Di mana tau ini adalah momen gaya. Kemudian R adalah jari-jari lingkaran, kemudian F adalah gaya. Nah, sekarang bagaimana jika antara R dengan F itu tidak tegak lurus? Ya, di mana F itu membentuk sudut tertentu terhadap R. Ya, maka di sini kalian harus membuat antara F dengan R itu saling tegak lurus terlebih dahulu. Ya, kalian transformasikan F yang ada di sini, kalian transformasikan sehingga siku-siku. Ya, sehingga siku-siku. Ya, makanya ketika kalian transformasikan berarti F di sini menjadi F sin theta. Ya, sehingga untuk mencari momen gaya pada persamaan ini kalian bisa menggunakan bahwa tau itu menjadi R dikali F sin alfa. Ya, itu adalah momen gaya ketika tidak tegak lurus. Nah, sekarang ketika kalian belajar vektor, kalian berarti mengenal arah, ya. Bagaimana jika ada sebuah batang yang dikenai 2 gaya, ya? Maka nanti di sini kalian akan belajar vektor. Misalkan di sini ada sebuah batang, ya, dari ujung A dan ujung B.
ketika ujung A dikenai gaya F1 dan ujung B dikenai gaya F2 dan titik O sebagai sumbu putar, maka ujung A ini ketika ditarik dengan gaya F1 maka menyebabkan benda ini akan berputar, ya. Ketika ini diam, ini ditarik ke atas, maka dia akan menyebabkan benda berputar, ya, di mana berputarnya adalah searah jarum jam, ya. Maka di situ kalian tuliskan momen gaya di situ berarti positif, ya. Di sini berarti positif. Nah, sekarang sebaliknya, jika kalian lihat pada F2, ya, atau di titik B itu dikenai gaya F2 dengan sumbu poros adalah titik O. Ya, ketika titik O menjadi pangkal dan ini ditarik ke atas, ya, dengan gaya F2, maka ini akan menyebabkan batang ini bergerak berputar berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam. Maka di sini nanti akan menghasilkan momen gayanya adalah negatif, ya. Sehingga kalian bisa menghasilkan atau bisa menghitung tau 1, ya, yaitu antara OA, ya, panjang OA dikali F1. Ini berharga positif. Dan untuk momen gaya kedua, yaitu yang titik B, itu berarti panjang antara OB dikali F2. Dan momen gaya ini karena berlawanan jarum jam, maka di sini akan berharga negatif. Jika dijumlahkan, maka akan menghasilkan sigma tau atau sigma momen gaya itu menjadi tau 1 plus tau 2 atau menjadi ROA dikali F1 min ROB dikali F2. Ya, ini adalah cara menjumlahkan momen gaya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, itulah tentang momen gaya. Berarti kalian bisa menjumlahkan beberapa momen gaya. Sekarang kita latihan soal. Saya gambarkan contoh soal. Di situ ada sebuah batang AD, ya, dikenai dengan 4 gaya F1, F2, F3, dan F4 yang besarnya sama-sama 10 Newton. Jika panjang AB, BC, dan CD itu sama, yaitu sama-sama 2 meter, ya, tentukan momen gaya total terhadap titik B. Ya, tentukan momen gaya total terhadap titik B atau sigma tau terhadap titik B. Ya, ini berapa? Ya, jika ada soal seperti itu, maka kalian menetapkan titik B ini berarti sebagai sumbu putar. Ya, berarti sumbu putarnya adalah di titik B. Ya, ini titik B ini sebagai sumbu putar. Ya. Nah, berarti kalian bisa menghitung di sini ada berapa tau? Ya, ada 4 tau. Berarti kalian masukkan sigma tau di titik B adalah tau terhadap titik A, ya, ini kalau diputar dia ditarik gaya ke bawah, berarti dia menyebabkan benda bergerak berlawanan jarum jam. Berarti tau-nya adalah negatif, ya. Ini min, kemudian sigma tau B
Ya, di sini tidak menyebabkan karena tidak ada jarak, maka di sini tetap positif tau B. Kemudian untuk terhadap titik C, ketika ini ditarik ke bawah, ya, maka dia akan berputar menyebabkan benda itu berputar searah jarum jam. Maka di sini tau-nya bernilai positif, maka plus tau terhadap titik C. Dan ini kalau diputar ke bawah, ini juga menyebabkan batang bergerak searah jarum jam, sehingga ini juga bernilai positif. Ya, tinggal dijumlahkan sehingga kalian bisa menghitung. Kalau ini adalah tau A, ya, berarti 2 meter dikalikan 10. Tau B ini gayanya 10 Newton, tapi jaraknya adalah 0. Ya, kemudian tau C itu adalah jaraknya dari sini ke sini, berarti 2 meter dikali 10 sin 30, terus ditambah tau D, berarti jarak dari titik B ke titik D itu berarti 2 ditambah 2, sehingga ditambah 4 dikali 10, ya, sehingga dijumlahkan menjadi 20 ditambah 0 ditambah 20 kali setengah berarti 10 ditambah 40, ya, sehingga hasil sigma tau di titik B itu adalah 20. Oh maaf, ini negatif ya. Ini negatif, jadi min 20 ditambah 50, ya. Jadinya hasilnya adalah 30, ya. Biasanya dalam satuan SI itu adalah Newton meter. Ya, sampai di situ, ya. Kita bisa mencari jumlah momen gaya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham, ya. Semangat belajar terus, semoga kalian menjadi orang-orang yang pintar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.